Mengenai tahun ini di mana data insentifnya telah habis, apakah menurut Anda di tahun 2025 secara kuantitas insentif harus ditingkatkan atau tetap perlu ada peningkatan nge-push ke masyarakat untuk membeli atau insentif lebih untuk menambah adopsi sepeda mobil listrik, Pak? Atau seperti apa? Atau kan Anda melihat justru malah harus semakin pilih-pilih, tapi dari klasifikasi, dari administrasi semakin baik, tapi pemberian insentif nanti lebih akan pilih-pilih, atau justru malah harus lebih ditingkatkan lagi? Ya, kalau saya melihat ya bahwa industri ini sekarang secara teknologi, secara brand, secara semacam investasi itu sudah bermacam-macam. Ada yang investor dari luar masuk ke Indonesia, kemudian secara teknologi ada baterai menggunakan baterai SLA, baterai lithium, kemudian juga ada menyangkut masalah kapasitas dan kemudian menyangkut masalah harga. Kalau saya sih cenderung bahwa mungkin pemerintah juga nanti misalnya akan memberikan subsidi, barangkali tidak secara general, dalam arti untuk yang baterai lithium dengan harga kan pastinya akan mahal tuh, di atas 30. Mungkin pemberian subsidinya bisa lebih besar. Tapi kalau untuk yang sepeda motor listrik dengan baterai SLA dengan harga antara 13, 14, 15, mungkin subsidinya juga tidak akan sama dengan yang lithium tadi. Dan termasuk juga untuk yang investor atau kemudian pabrik-pabrik ini kepemilikan dan sebagainya, ada yang memang sudah memenuhi TKDN, ada kemudian pabrik yang memang investasinya datang dari beberapa negara, mungkin akan diperlakukan berbeda dengan yang mungkin. Jadi artinya apa yang menjadi arahan Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa kita lebih berpihak kepada industri dalam negeri, ya coba mungkin nanti kita jabarkan bareng-bareng, walaupun kemudian sebetulnya semuanya harus mendapat insentif, cuman mungkin ada perbedaan klasifikasi sebagaimana yang kondisi existing di lapangan menyangkut masalah kepemilikan pabriknya. Kalau TKDN memang sudah menjadi kebijakan harus 40% dan sebagainya. Gitu, Mbak. Oke, baik, Pak. Masih mengenai dampak akhir subsidi, Pak, terhadap harga pasar ya, Pak ya. Dengan berakhirnya subsidi tahun ini, Pak Budi, harga motor listrik kan sebenarnya kita ketahui kembali normal lagi, ya Pak ya. Betul ya, berarti dengan sudah, berarti di kisaran berapa tuh Pak ya dari yang tadinya? Ya, kalau yang SLA tadi, kalau harga 14, average-nya mungkin yang SLA 14-15 juta, kalau untuk yang baterai lithium di antara 30 sampai dengan 40 juta. Nah, sejauh mana Anda melihat harga yang kembali normal ini akan berpengaruh terhadap? Ya, pastinya berpengaruh ya. Berpengaruh ya? Iya, pastinya. Tapi kita harapkan tidak terlalu lama dan kemudian harapan kita sih, kalau kebijakan polisi pemerintah ini masih berpengaruhnya signifikan tidak, Pak? Signifikan. Nah, bagaimana caranya Ais Moli juga memberi stop buying. Bisa Maksudnya stop buying. bagaimana Ais Moli melihatnya, apakah langkah-langkah yang tetap bisa dipertahankan agar tetap bisa mempertahankan demand lah terhadap akhirnya memang kita selalu konsolidasi karena memang kan pabrik ini harus tetap jualan, harus eksis. Walaupun sekarang secara kuantitas dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 tren pabrik sepeda motor listrik di Indonesia itu cukup tinggi sekali. Dan itu tambah banyak setelah tahun 2019 begitu pemerintah Indonesia memberikan subsidi kepada motor listrik. Tahun 2019 itu tercatat ya 9 pabrik yang ada di Indonesia, brand ya. Dan sekarang itu sudah mencapai 50-an. Yang sudah masuk kepada member kita Ais Moli ada 46 brand. Artinya pertumbuhan secara pabrikan brand cukup tinggi sekali. Dan kemudian termasuk juga menyangkut masalah tipe kendaraan itu yang sekarang sudah menggunakan, yang sudah TKDN 40%, sekarang sudah 70 tipe dari 22 brand. Artinya produksi tipe dan kemudian kemauan dari industri untuk memenuhi standar TKDN sebagaimana amanat peraturan presiden itu sangat kuat sekali. Dan ini kan pastinya memberikan multiplier efek yang cukup positif untuk perekonomian di Indonesia. Jadi sekarang ini kalau saya lihat masing-masing brand dengan adanya subsidi yang stop atau kemudian sudah habis, saya lihat masing-masing industri sekarang mempunyai skema atau kemudian sangat atraktif, dinamis untuk berjualan kepada masyarakat. Mungkin ada yang dengan subsidi internal di pabrik-pabrik itu sendiri atau kemudian dengan kondisi kayak gini mereka juga pabrik-pabrik ini juga akhirnya dalam mencari segmen pasar marketnya itu sangat dinamis sekali dan kemudian sangat kreatif sekali.
Contoh, Apakah Anda melihat, tapi insentif ini juga sangat berpengaruh terhadap ketergantungan dari insentif untuk tetap menjaga demand, Pak. Bagaimana nanti akhir transisinya gitu, Pak? Transisi yang kemudian menjadi titik equilibrium ketika akhirnya nanti insentif kan tidak akan serta-merta terus diberikan, Pak. Gitu. Ya sebetulnya kita harapkan supaya ada keberlangsungan menyangkut masalah policy pemerintah. Insentif itu kalau ada kebijakan insentif, kalau bisa jangan jangka pendek 1 tahun gitu. Kalau bisa panjang 5 tahun. Kenapa demikian? Supaya industri juga siap. Karena untuk sebagian komponen dari sepeda motor listrik ini kan masih impor dari beberapa negara, terutama dari China ya. Nah kalau kemudian pemerintah menyiapkan skema subsidi dengan tenor yang cukup panjang, artinya industri juga menyiapkan diri gitu. Dan kemudian saya kira kalau itu bisa dijalankan, itu cukup bagus. Nah kondisi yang sekarang dari industri juga akhirnya menyiapkan beberapa skema yang ada, kita menyiapkan dua kemungkinan. Yang pertama subsidi masih jalan. Yang kedua subsidi dihentikan atau kemudian subsidi selesai. Nah ini pun kita siap dengan 2 skema demikian, kita menyiapkan strateginya masing-masing. Kalaupun pemerintah, karena kita tahu bahwa pemerintah sekarang Pak Prabowo menyiapkan akan lebih fokus kepada makanan gizi yang gratis itu, mungkin sebagian anggaran akan dilarikan ke sana. Dan kita masih berharap sebetulnya ya, walaupun mungkin kemampuan anggaran prioritas ke sana, tapi kita harapkan subsidi masih jalan untuk tahun 2025, bahkan mungkin kalau bisa cukup panjang. Dan kalau tidak pun, saya kira kita dari industri juga harus menyiapkan, ya mungkin intinya industri pabrik harus jalan terus nih, penjualan juga harus jalan terus. Nah pastinya nanti akan membuat kita juga kreatif untuk penjualan itu sendiri kepada masyarakat.